Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Zahwa Pasha dari PEK 11 dengan NIM 25556353 SV 25917. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil analisis mengenai tingkat pengangguran pada dua kabupaten, yakni Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Yang pertama, yakni Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan data dari BPS daerah, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 berada di angka 5,57%. Angka ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,69% dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 6,26%. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka atau TPT meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK pada tahun 2024, yakni sebesar 73,38%, naik sekitar 1,74% dibandingkan tahun 2023. Dengan adanya penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan ataupun peningkatan, salah satunya yakni pada tingkat IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, yang pada tahun 2024 sebesar 69,62, sedangkan tahun 2023 sebesar 69,16. Artinya, terjadi peningkatan pada aspek kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Yang selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja PMPTSP Kabupaten Banjarnegara, yaitu yang pertama, ketidakseimbangan jumlah antara lowongan kerja dengan pencari kerja. Lowongan kerja yang ada di Banjarnegara belum seimbang dengan jumlah lulusan ataupun pencari kerja yang ada, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, rendahnya kompetensi pekerja. Rendahnya tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pekerja menjadi penghambat bagi mereka untuk cepat mendapat pekerjaan, sehingga mereka kurang mampu bersaing di dunia usaha. Yang ketiga, kurangnya minat terhadap posisi kerja tertentu. Beberapa lapangan pekerjaan kurang diminati oleh pencari kerja sehingga menyebabkan beberapa posisi kerja tetap kosong meskipun ada permintaan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang tidak optimal sehingga akan mempersulit untuk menurunkan tingkat pengangguran. Yang keempat, rendahnya etos kerja. Etos kerja yang rendah juga menjadi masalah. Banyaknya pekerja yang dengan mudah keluar masuk perusahaan menyebabkan tingginya angka turnover. Ketidakstabilan ini berdampak negatif pada produktivitas dan perkembangan karir individu. Jadi, solusi yang dapat dilakukan yakni yang pertama, adanya kerjasama yang sinergis antara pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk saling berkolaborasi dalam mengatasi pengangguran. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang dapat memicu tumbuhnya lapangan pekerjaan, seperti yang dilakukan oleh salah seorang pengusaha bernama Bambang Supriyatno bersama koleganya yang mencari modal dan kemudian akan digunakan untuk mendirikan
pabrik herbal di kawasan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Solusi yang ketiga yaitu diadakannya kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga dapat bersaing di dunia usaha. Yang keempat, perlu diadakannya program TKM atau Tenaga Kerja Mandiri. Program ini mendorong agar masyarakat lebih mandiri dalam perekonomian. Dengan TKM diharapkan masyarakat dapat menjadi wirausahawan dan juga turut menciptakan lapangan pekerjaan untuk pihak lain. Yang kedua, Kabupaten Wonosobo. Tingkat pengangguran di Kabupaten Wonosobo sebesar 4,2%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Wonosobo termasuk rendah. Bahkan, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Wonosobo mengatakan bahwa tingkat pengangguran di Wonosobo selalu lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Namun, hal ini masih menjadi tantangan yang serius karena pengangguran di Wonosobo didominasi oleh lulusan sekolah yang baru saja akan memasuki dunia kerja. Di sisi lain, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK di Kabupaten Wonosobo yakni berada di angka 74,97%. Persentase tersebut menunjukkan tren yang positif karena artinya sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam lapangan pekerjaan. Di balik tingginya keseluruhan persentase TPAK, terdapat kesenjangan partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam pasar kerja. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK laki-laki mencapai 87,55%, sedangkan tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK perempuan hanya 61,97%. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat untuk melakukan penyetaraan antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam penyerapan tenaga kerja. Rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan kualitas IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang bagus, karena hal ini terkait dengan kualitas individu. IPM Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 sebesar 70,63, tumbuh sekitar 0,45 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 70,18. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas pendidikan, kesehatan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Wonosobo yaitu: yang pertama, belum adanya industri besar yang membuat angkatan kerja yang baru lulus sekolah harus bersaing di sektor informal atau menunggu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, lulusan baru, terutama dari jenjang pendidikan menengah, masih menghadapi masa tunggu yang cukup panjang untuk bisa masuk ke pasar kerja. Yang ketiga, tidak meratanya penyerapan dalam lapangan kerja. Terjadi ketidakseimbangan antara lapangan kerja untuk laki-laki dan perempuan. Seperti kesenjangan yang terjadi, TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang artinya tingkat penyerapan tenaga kerja perempuan belum optimal. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran di Kabupaten Wonosobo yaitu: yang pertama, diadakannya BKK atau Bursa Kerja Khusus di sekolah-sekolah untuk menghubungkan siswa yang tidak melanjutkan kuliah dengan perusahaan-perusahaan, baik di dalam maupun di luar Wonosobo. Yang kedua,
mendorong sinergi antara lembaga pelatihan kerja dengan industri melalui forum komunikasi yang terwadahi dalam Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah atau FKLPID. Solusi yang ketiga yaitu arah kebijakan pelatihan tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo disesuaikan dengan potensi daerah. Dan yang keempat, pemerataan peran antara laki-laki dan perempuan dalam hal penyerapan tenaga kerja sehingga tidak terjadi kesenjangan. Kesimpulannya, intinya dari hasil analisis tingkat pengangguran diperlukan kerjasama yang sinergis antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat agar terwujud pemerataan kesempatan kerja bagi semua kalangan, baik perempuan dan laki-laki. Dengan pemerataan kesempatan kerja, maka tingkat pengangguran sedikit demi sedikit akan turun yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.